Apa yang terjadi? Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berkah artinya kecukupan, rezeki. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dilarang tetap dilanggar. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ayat 97 Allah rincikan. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Siapa Bapak Ibu di antara kita yang bisa tahan ngantuknya? Susah sekali. Kita kalau ngantuk tertidur kan setiap malam kita rasakan. Apa jaminannya orang yang sedang berzina itu, orang yang sedang mabuk itu, orang yang sedang tidur dalam kondisi hak-hak orang masih ada di pundaknya dan dia menipu misalnya, atau dia gibah, dia fitnah, dia belum sempat minta maaf, sementara tidur lalu Allah matikan dia. Apa jaminannya? Lalu langsung mati dihukum oleh Allah. Ini Allah bilang, saya ulangi. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur, so mereka tidak bisa buat apa-apa. Langsung Allah bisa binasakan. Terjadi gempa, longsor, apalah rubuh atap rumahnya. Banyak banget yang bisa terjadi. Maka kalau ada hak orang lain, selesaikan. Jangan tunggu nginapkan. Jangan bilang nanti aja deh. Ada bisa saya dengar di Indonesia itu gitu. Nanti aja deh lebaran sekarang dirapel minta maafnya. Dari mana ya? Kalau Anda masih hidup, kalau Anda meninggal. Kata Nabi SAW, siapa yang punya masalah dengan saudaranya, selesaikan di sekarang. Sebelum tiba nanti hari tidak ada manfaat dinar dan dirham. Kalau sudah meninggal, susah. Tidak bisa negosiasi di dunia. Kalau kita pernah gibah orang, dia bilang saya mau maafin kamu tapi kamu bayar sama saya 1 juta rupiah. Ini 1 juta kita selesai. Lebih baik rugi uang tapi di akhirat aman daripada, bukan saya katakan untuk orang kalau gibah memaafkan begitu ya. Tapi kalau ada orang sejahat itu, dia tidak mau maafin kita kecuali dia harus dibayar. Kita bayar dengan uang kita di dunia masih untung daripada di akhirat dia tuntut. Karena di sana dibayar dengan sholat, dengan puasa. Kita setengah mati ibadah di dunia lalu diambil dan kita tidak tahu kadar berapa banyak sholat yang diambil. Ini masalah ini ya. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang punya masalah dengan seseorang selesaikan dunia. Sebelum datang akhirat tidak ada lagi dirham dan dinar, tidak ada negosiasi uang di sana. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apa nanti di sana? Amal solehmu atau dosa-dosa dia? Bayar dengan amal soleh, tidak cukup dosanya kau tanggung. Dia zina, dia riba, kau yang disiksa. Nah ini kan masalah. Untuk apa punya masalah sama orang? Tadi di pembukaan saya sudah bilang, menuju akhirat bawa 2 hal, amal soleh sama teman soleh. Jangan bawa 2 hal, jangan bawa dosa, segera taubat, jangan bawa musuh. Jangan setiap hari bangun tidur sudah tahu belum, ya. Lalu gosipin orang, pembantunya orang, suaminya orang, istrinya orang, mobil orang, baju orang, tas orang, sepatu orang, itu yang diurus. Habisin umur untuk apa ini, ya? Padahal seperti itu. Ayat 98-nya masih peringatan, awa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan, maksudnya di waktu duha, naik ketika mereka sedang bermain-main. Sedang pergi kerja, sedang pergi ke kafe makan atau apa restoran. Mereka aman di situ, bisa aman karena terang. Terus anggap tidak datang siksaan Allah. Berapa banyak orang tabrakan di siang hari? Berapa banyak orang tabrakan di pagi hari? Berapa banyak orang yang datang ajalnya di pagi hari? Banyak. Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah ini 4 ayat ini dari surah Al-A'raf 96 sampai 99 sejalan tadi korelasinya dengan ayat di surah Al-Mulk 16 dan 17. Ayat 18-nya, walau qad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Kembali kepada surah Al-Mulk lagi ayat 18. Dan sungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka alangkah hebatnya kemurkahanku. Maksudnya Allah bilang, lihat orang-orang sebelum kalian, manusia seperti kalian banyak yang membangkang tuh, Fir'aun, tuh, Namrud, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, banyak. Sudah jadi contoh, jangan ikutin mereka. Lihat bagaimana beratnya hukumanku pada mereka. Jangan terjadi hal yang sama. Makna lainnya adalah, ikutilah orang-orang yang justru selamat. Dari para nabi-nabi, orang-orang yang beriman para nabi-nabi, ikuti mereka. Karena keselamatan juga akan bersama dengan kalian. Ayat 19-nya. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yakbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Lihat burung-burung yang terbang dari burung yang kecil sampai burung yang besar, ya. Tidak ada yang bisa menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Hanya Allah yang bisa memberhentikan burung-burung tersebut.
Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Ini maksudnya Allah membuat kita berpikir lagi di ayat ini, ayat 19, bagaimana kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita disuruh melihat ke burung-burung yang terbang. Kita sendiri susah untuk menangkapnya. Orang kalau pelihara burung lalu lepas, bagaimana caranya ditangkap burung itu? Susah. Ya, kalau dia datang sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan. Kalau tidak sudah susah. Lalu kemudian ayat 20. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang kafir tidak lain hanya dalam keadaan tertipu. Jadi maksudnya di sini Allah ajak berpikir lagi. Kalau kalian butuh bantuan, tidak ada yang bisa tolong kalian kecuali Allah. Kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah. Kenapa harus minta kepada yang lain? Dokter Ustaz, cuma konsultasi. Pernah kita sampaikan. Bukan dia menyembuhkan. Makanya resepnya selalu semoga lekas sembuh. Gak ada pasti sembuh. Gitu kan? Gak ada. Dia cuma berusaha saja. Ya. Kemudian juga kalau kita lagi berhadapan sama musuh, siapa yang bisa memberikan kemenangan? Tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun pasukan itu bisa dikalahkan. Ya, selama kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Umar bin Khattab kalau kirim pasukan, beliau nasihatin. Ingat. Musuh kalian lebih banyak jumlahnya, lebih canggih senjatanya. Di masa itu ya, karena lebih bagus senjata daripada kalian. Tapi kalian lebih sedikit senjata, lebih sedikit jumlah. Cuma kalian punya ketakwaan kepada Allah, keimanan kepada Allah. Kalau ini kalian jaga, musuh kalian akan kalah. Tapi kalau kalian tidak jaga, kalian maksiat kepada Allah, kalian pasti kalah. Karena jumlah dan senjata mereka lebih kuat. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ayat 21-nya, amman hadzal ladzi yarzuqukum min amsaka rizqahu bal laju fi utuwin wa nufur. Atau siapakah yang dia bisa memberikan kamu rezeki, makan, minum dan kebutuhan jika Allah menahan rezeki itu? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Ya. Saya pernah bicara dengan dua jemaah, yang satu anaknya sakit keras, dia bilang semenjak meninggal anak itu saya jadi pelajaran dan saya hijrah Ustaz. Ini kebetulan salah satu tokoh kita di nasional insya Allah ya, dan saya tidak perlu sebut nama, beliau mengatakan itu. Saya jadi hijrah, saya jadi mulai dekat dengan Allah, dekat dengan Islam, justru anak saya meninggal. Saya pikir tadinya semua bisa ditangani dengan uang, karena uangnya sangat melimpah. Begitu anaknya sakit, dia bayar dokter termahal bahkan dari luar negeri, dari Amerika, menggunakan teknologi tercanggih, rumah sakit tercanggih,